Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, karya Fadilatul Syekh Al-Allama Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam tafsir Surat Al-Baqarah dan masih dalam penjelasan ayat yang ke-164, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam silih bergantinya malam dan siang dan bahtera yang bisa berlayar di atas laut yang membawa manfaat bagi manusia dan air hujan yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan dari langit yang dengannya Allah hidupkan bumi setelah keringnya dan disebarkannya di atas muka bumi ini hewan-hewan atau binatang-binatang dan pengisaran angin dan pengaturan awan yang Allah tundukkan di antara langit dan bumi. Di dalam itu semua la ayat liqaumi yaqilun, ada tanda-tanda, itu tanda-tanda keesaan Allah, kebesaran Allah, kekuasaan Allah, liqaumi yaqilun, bagi orang-orang yang mau memikirkan, yaitu yang mau menggunakan akalnya untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Bahwasanya semua itu menunjukkan kebesaran Allah dan kekuasaan Allah, sehingga hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Telah kita baca penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, ya, tentang penciptaan langit dan bumi, demikian pula silih bergantinya malam dan siang, ya. Demikian pula nikmat bahtera bisa berlayar di atas laut yang bisa membawa penumpang, harta dan maslahat-maslahat yang lain. Demikian pula nikmat air hujan yang Allah turunkan dari langit yang dengannya menjadi subur bumi ini setelah keringnya. Telah kita jelaskan penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang berbagai macam nikmat-nikmat ini yang menunjukkan keesaan dan kebesaran serta kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Wa bassa fiha min kulli dabbah. Wa bassa fiha ay fil ard. Min kulli dabbah ay nashara fi aqtaril ardi min ad-dawabil mutanawwi'ah. Ma huwa dalilun ala qudratihi wa 'azamatihi wa wahdaniyatihi wa sultanihi al-'azim. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebarkan di dalamnya
yaitu di atas muka bumi ini, min kulli dabah, Allah sebarkan kullu dabah, yaitu Allah sebarkan di penjuru bumi ini hewan-hewan yang bermacam-macam. Ada gajah, ada harimau, ada singa, ada berbagai macam hewan yang sangat banyak jumlahnya. Allah sebarkan di atas muka bumi ini, Allah sebarkan di penjuru-penjuru bumi, yang itu semua dalilun ala qudratihi wa azamatihi, menunjukkan kekuasaan Allah dan keagungan Allah, wa wahdaniyatihi wa sultanihil azim, dan itu semua menunjukkan keesaan Allah, dan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala, atau kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha besar. Wasakharaha linnas, dan Allah subhanahu wa ta'ala juga menundukkan itu semua, hewan-hewan, binatang-binatang itu Allah tundukkan untuk manusia. Yaitu manusia bisa mengatasinya, bisa menundukkannya, sehingga binatang-binatang tersebut bermanfaat bagi manusia. Ada yang digunakan untuk membajak sawah, ada yang digunakan untuk pedaging, ada yang digunakan untuk penghasil susu, dan berbagai macam manfaat-manfaat yang lain. Allah tundukkan hewan-hewan tersebut untuk manusia. Yantafi'una biha bijami'i wujuhil intifa', yang manusia bisa memanfaatkan hewan-hewan tersebut dengan berbagai macam bentuk pemanfaatan. Faminha ma yakulun min lahmi, di antara hewan-hewan tersebut ada yang mereka makan dagingnya, wa yashrabuna min durri, dan dari hewan-hewan tersebut ada yang diminum susunya, yaitu diminum susunya oleh manusia, dimanfaatkan susunya, diperah, kemudian diminum oleh manusia. Wa minha ma yarkabun, dan di antara hewan-hewan tersebut ada yang ditunggangi, kuda, unta, dan seterusnya dari hewan-hewan yang bisa ditunggangi. Wa minha ma huwa sa'in fi masalihihim wa hirasatihim, dan di antara hewan-hewan tersebut ada yang digunakan untuk kemaslahatan-kemaslahatan mereka manusia, dan juga untuk hirasah, sebagai hewan penjaga, ada yang digunakan untuk kemaslahatan pertaniannya, sehingga digunakan untuk membajak sawahnya. Ada yang digunakan untuk sebagai kendaraan safar, ada yang digunakan untuk penjaga, menjaga kebunnya, dan seterusnya dari berbagai macam manfaat-manfaat yang dirasakan oleh manusia. Wa minha ma yu'tabar bih, dan di antara hewan-hewan tersebut ada yang dijadikan sebagai pelajaran. Keunikan hewan-hewan tersebut, keindahan hewan-hewan tersebut jadi pelajaran. Wa ma'a annahu batsa fiha min kulli dabbah fa innahu subhanahu huwal qa'im bi arzaqihim. Dan di samping Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkan hewan-hewan tadi yang begitu banyak, hewan binatang yang begitu banyak jumlahnya, yang kita nggak hafal semuanya, baik yang kita ketahui namanya atau yang tidak kita ketahui namanya, baik yang sudah pernah kita lihat atau yang belum pernah kita lihat. Di samping Allah subhanahu wa ta'ala menyebarkannya di atas muka bumi ini, di samping itu dialah Allah juga
yang bertanggung jawab memberikan rizki kepada mereka. Allah yang menanggung rizki dari hewan-hewan dan binatang-binatang tersebut. Allah yang menanggung rizki mereka. Al-mutakaffil biaqwatihim. Allah yang menanggung makanan pokok mereka, kebutuhan mereka, itu hewan-hewan tersebut. Fama min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada seekor hewan pun di atas muka bumi ini kecuali rizkinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan tidak ada seekor hewan pun di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala tahu tempatnya di mana, ya. Nah, dan penyimpanannya di mana. Nah, Allah mengetahui semuanya. Nah. Maka hewan dan binatang dengan berbagai macam jenis dan bentuknya yang tersebar di atas muka bumi ini, yang begitu sangat banyaknya, ini menunjukkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Allah bersendirian dalam menanggung semua rizki dari semua hewan-hewan tersebut. Allah sendirian yang menanggungnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Kemudian yang berikutnya, di antara dalil-dalil tafsili, dalil-dalil yang rinci yang menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau nikmat-nikmat, anugerah-anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, yang ini semua menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa taala, adalah wa tasrifir riyah, dan pengisaran angin, was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard, dan juga awan yang ditundukkan, yang ada di antara langit dan bumi. Wa fi tasrif riyah, dan dalam pengisaran angin, baridatin wa haratin, atau baridatan wa haratan, dan dalam pengisaran angin, baik itu angin dingin atau angin panas, wa januban wa shimalan, atau angin yang dari utara, angin yang dari selatan, wa syarakan wa duburan wa baina dzalik, atau angin dari barat, angin dari timur, dari barat, dan di antara itu semua, dari arah-arah itu. Ada arah barat daya, ya, dan seterusnya. Nah, angin yang bertiup dari segala penjuru, wa taratan tuthirus sahab, dan kadang-kadang angin tersebut membawa awan, sehingga awan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, terbawa oleh angin. Wa taratan tu'allifu bainahu, dan kadang-kadang angin bersatu dengan awan tersebut. Wa taratan tulaqqihu, dan kadang-kadang angin tersebut mengikutinya. Wa taratan tudirruhu, dan kadang-kadang angin tersebut menggerakkannya. Wa taratan tumazziquhu, dan kadang-kadang angin tersebut memecahkan awan tadi. Wa tuzilu dararuhu, dan kadang-kadang angin tersebut menghilangkan bahaya yang ditimbulkan oleh awan tadi. Wa taratan takunu rahmah, wa taratan tursalu bil azab, dan kadang-kadang angin tersebut bertiup sebagai rahmat,
angin yang semilir, nah, ya, sepoi-sepoi, segar, nah, sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa taratan tursalu bil azab, dan kadang-kadang angin tersebut Allah utus sebagai azab, ya. Ada angin topan, angin badai, ya, dan seterusnya dari jenis-jenis angin yang begitu dahsyat yang bisa menghancurkan rumah-rumah, pepohonan dan seterusnya, yang Allah Subhanahu wa taala utus memang untuk azab, untuk siksa. Famanilladzi sarafaha hada tasrif? Siapakah yang telah mengatur ini semua? Ya. Nah, yang mengatur gerakan-gerakan angin tadi. Ya. Nah, yang kadang anginnya dingin, kadang anginnya panas. Ya. Nah, kadang bertiup dari utara, ya, ke selatan, kadang dari selatan ke utara, ya, kadang dari timur ke barat, kadang dari barat ke timur, ya, atau dari penjuru-penjuru yang lain. Nah, yang kadang angin tersebut membawa awan, nah, yang kadang memecah awan, ya. Nah, yang kadang Allah Subhanahu wa taala gerakkan angin sebagai rahmat, ya, bagi hamba-hambanya, dan kadang Allah Subhanahu wa taala gerakan angin tersebut sebagai azab. Nah, siapa yang mengatur itu semua? Yang telah menggerakkan angin. Nah, wa auda'a fiha min manafi'il ibad, dan siapa? Nah, yang telah menyiapkan padanya manfaat-manfaat bagi hamba, ya, ma la yastagnuna anhu, yang mereka ya, sangat butuh, ya, kepada angin tersebut. Nah, ya, dalam pertanian angin menjadi sebab adanya penyerbukan, ya. Nah, ya, sehingga terjadilah pembuahan, atau penyerbukan, muncullah buah-buahan atau biji-bijian, dan berbagai macam manfaat yang lain, yang para hamba sangat membutuhkannya. Siapa yang telah mengatur ini semua? Wa sakharaha liya'isha fiha jami'ul hayawanat, dan siapa yang telah menundukkan itu semua, agar semua hewan bisa hidup padanya. Wa tasluhul abdan wal asjar, wal hubub wan nawabit, dan bisa menjadi baik badan, pohon-pohonan, kemudian biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan, ya. Siapakah yang melakukan itu semua? Illal azizul hakimur rahim, ya. Kecuali Al-Aziz, zat yang maha perkasa, Al-Hakim, zat yang maha bijaksana, Ar-Rahim, zat yang maha rahmah, Al-Latif, zat yang maha lembut bi'ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Al-mustahiq likulli dhullin wa khudu'in wa mahabbatin wa inabatin wa ibadatin, zat yang berhak untuk mendapatkan semua jenis bentuk penghinaan diri, ketundukan diri, ya, kecintaan, inabah, kembali, dan ibadah, ya. Zat yang paling berhak, atau zat yang berhak untuk mendapatkan ini semua, ya, penghinaan diri, ketundukan diri, kecintaan, ibadah, inabah dari hamba-hambanya. Yang melakukan itu semua adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang berhak untuk diibadahi. Wa fi taskhiris sahabaina samai wal ard ala khiffatihi wa latafatihi yahmilul ma'al katsir. Dan dalam penundukan awan, ya, yang Allah tundukkan awan itu di antara langit dan bumi, ya. Nah, dengan ringannya dan lembutnya awan itu ringan, ya, ringan dan lembut. Nah, namun dengan kekuasaan Allah, yahmilul ma'al katsir, membawa air yang begitu banyak. Nah, ya. Awan dan angin, awan dan mendung, ya, atau yang semisalnya. Ringannya awan dan lembutnya awan tersebut, ya,
namun bisa membawa air yang sangat banyak, bisa menghasilkan air yang begitu banyak. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fayasukuhullahu ila haysya. Ya Allah Subhanahu wa taala gerakkan awan tersebut, mendung tersebut, ya, kemana yang Allah sukai. Allah gerakkan awan tersebut ke tempat yang Allah kehendaki. Nah, kadang sudah mendung di sini, ternyata bergerak mendungnya, nggak jadi hujan. Nah, Allah berkehendak. Kadang cerah, tiba-tiba, dalam beberapa menit langsung datang mendung. Tiba-tiba hujan deras. Allah berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan awan tadi atau mendung tadi ke tempat yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Fayahya bihil bilad wal ibad, yang dengan air hujan tersebut yang dibawa oleh awan tadi, maka hiduplah negeri-negeri dan hiduplah hamba-hamba. Wa yarwit talul wal wahad, dan awan tersebut, yang membawa air hujan tersebut bisa mengairi dataran-dataran tinggi dan juga mengairi dataran-dataran rendah. Wa yunziluhu 'alal khalqi waqta hajatihim ilaih, dan Allah turunkan air hujan tersebut kepada makhluknya di saat makhluk-makhluknya membutuhkannya. Kemarau beberapa bulan, sumur-sumur sudah mengering, pohon-pohon sudah mulai layu, kemudian Allah turunkan hujan di saat yang tepat, di saat hamba-hambanya membutuhkan. Ini merupakan karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah turunkan air hujan tersebut kepada makhluknya di saat hamba-hambanya atau makhluknya tersebut membutuhkannya. Nah, sehingga ada musim panas, ada musim kemarau, ada musim hujan. Nah, ini semua hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan musim panas, musim kemarau agar hamba-hambanya kembali kepada Allah, minta kepada Allah, minta hujannya kepada Allah. Nah, kemudian Allah turunkan hujan. Fa idza kana yadurruhum kasratuhu amsakahu anhum. Tidak sampai di situ. Tidak hanya Allah menurunkan hujan yang begitu banyak kepada hamba-hambanya di saat hamba-hamba tersebut membutuhkan. Tidak hanya di situ. Idza kana yadurruhum kasratuhu, apabila air hujan tersebut membahayakan mereka, jika banyaknya curah hujan atau air hujan yang turun akan membahayakan mereka, amsakahu anhum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tahan hujan tersebut. Sehingga kadang hujan hanya 1 jam, 2 jam. Kadang setengah hari, kadang 1 hari, cukup. Karena kasratuhu, banyaknya air hujan yang turun akan membahayakan mereka nanti. Ini kasih sayang Allah. Allah tidak turunkan hujan 1 bulan penuh, nggak ada hentinya. Atau 1 tahun penuh hujan terus nggak ada hentinya. Allah tidak melakukan seperti ini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahan ketika hujan tersebut, curah hujan yang sangat banyak tersebut membahayakan mereka. Allah tahan. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayunziluhu rahmatan wa lutfan, sehingga Allah turunkan hujan ini sebagai rahmat, dan sebagai kelembutan Allah kepada hamba-hambanya. Dan bahkan jika hujan tersebut ternyata terus menerus, mungkin terjadi selama sepekan berturut-turut misalkan, setiap hari berturut-turut,
Nah, seperti dalam kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya, ya, ketika salah seorang sahabat di hari Jumat meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diturunkan hujan. Meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya, agar Allah menurunkan hujan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam khutbahnya. Nah, dan ini salah satu bentuk istisqa, minta hujan ketika khutbah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan diturunkan, turunlah hujan. Ya. Di saat masih khutbah, ya, sampai air menetes. Nah, ya. Turun hujan di saat itu juga. Nah, ya. Kemudian, Jumat berikutnya hujan masih ada, ya. Menghancurkan harta mereka. Banjir muncul dan seterusnya. Kemudian, salah seorang dari mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berdoa kepada Allah, ya, supaya ditahan hujannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa apa? Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, itu di pegunungan, di bukit-bukit, tidak di atas kami. Nah, kemudian redalah hujan tersebut. Ini doa ketika hujan tidak reda-reda, ya, dan menimbulkan banjir atau merusak harta dan seterusnya. Maka doa dengan doa yang seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hawalaina wala alaina. Baik. Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan tersebut sebagai rahmat dari Allah terhadap hamba-hambanya, terhadap makhluknya, dan sebagai kelembutan Allah kepada makhluknya, kepada hambanya. Wa yusarrifuhu inayatan wa atfan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatur itu semua, mengatur hujan, mengatur awan, mengatur angin dan seterusnya, itu sebagai perhatian dari Allah dan belas kasih Allah kepada hamba-hambanya. Fama a'zamu sultanihi wa agzaru ihsanihi wa agzaru ihsanahu wa altafu imtinana. Maka betapa agung kekuasaan Allah, betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak ihsan Allah, kebaikan Allah kepada hamba-hambanya, dan betapa lembutnya anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Alaysa minal qabihi bil ibad an yatamatta'u birizqihi wa ya'ishu bi birrihi wa hum yasta'inuna bidzalika ala masakhitihi wa ma'asihi. Perhatikan ini, ya. Nah, betapa jahatnya manusia, ya. Bukankah termasuk kejelekan, keburukan hamba, jahatnya hamba, ya, ketika mereka bernikmat-nikmat, menikmati rizki yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, ya, dan mereka hidup dengan kebaikan Allah, ya, dan mereka pun menggunakan nikmat-nikmat tersebut, ya. Ternyata mereka menggunakannya untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah, dan menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukankah merupakan kejahatan, kejelekan, keburukan hamba ketika mereka bernikmat-nikmat dengan rizki yang Allah turunkan, ya, mereka hidup dengan kebaikan dari Allah, ya, tetapi malah mereka menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Mereka gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk bermaksiat kepada Allah. Ya. Inilah manusia, zaluman jahula. Nah, ya. Manusia itu zalim dan jahil. Nah, ya. Telah diberi nikmat, ya,
diberi anugerah. Nah, nikmat ini, nikmat itu yang Allah katakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya. Namun ternyata mereka menggunakan nikmat Allah tersebut untuk kemaksiatan kepada Allah. Ya. Menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk melakukan perkara-perkara yang mengundang murka Allah. Waliyadzubillah. Alaysa dzalika dalilan ala hilmihi wa sabrih? Bukankah itu menunjukkan lembutnya Allah dan sabarnya Allah, wa afwihi wa safhi, dan pemaafan dari Allah dan pengampunan dari Allah, wa amimi lutfi, dan bukankah itu menunjukkan sempurnanya kelembutan Allah Subhanahu wa taala? Allah kasih nikmat kepada hambanya, banyak nikmat. Kemudian nikmat ini digunakan oleh hamba tadi untuk maksiat kepada Allah. Tapi Allah masih sabar, ya. Sabar. Ini menunjukkan sabarnya Allah. Ini menunjukkan hilmnya Allah, lembutnya Allah kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu kadang memberikan ampunan dan maaf kepada hamba-hambanya. Dan ini menunjukkan amimi lutfi, sempurnanya kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Padahal nikmat yang Allah berikan kepada hambanya, ya, digunakan oleh hamba tadi untuk bermaksiat kepadanya, kepada Allah. Ya. Falahul hamdu awalan wa akhiran wa batinan wa zahiran. Maka segala puji bagi Allah, awal dan akhirnya, lahir dan batin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, kesimpulannya, annahu kullama tadabbara al-aqilu fi hadhihi al-makhluqat wa taghalghala fikruhu fi bada'il mubtada'at wasdada ta'ammuluhu lis-sun'ah wa ma awda'a fiha min lataifil birri wal hikmah alima bidzalika annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqq wa annaha sahaifu ayat wa kutub dalalat ala ma akhbara bihi Allah an nafsihi wa wahdaniyatihi wa ma akhbarat bihi ar-rusul minal yaumil akhir wa annaha musakharat laysa laha tadbir wa la isti'sa ala mudabbiriha musarrifiha. Kesimpulannya bahwasannya ketika seorang hamba mentadabburi makhluk-makhluk ini, atau ketika akal hamba mentadabburi, menghayati keberadaan makhluk-makhluk yang agung ini, dan digunakan pikirannya untuk memikirkan keindahan-keindahan makhluk yang telah diciptakan tadi. Dan ketika bertambah perhatiannya terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tadi, dan apa yang Allah siapkan padanya berupa kelembutan, kebaikan dan hikmah, kelembutan-kelembutan, kebaikan dan hikmah dari Allah. Ketika akal ini memikirkan, menghayati makhluk-makhluk ini, dan pemikiran ini memikirkan keindahan-keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika bertambah perhatiannya terhadap sin'ah, apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, maka alima bidzalika, maka dia akan tahu, atau akal tersebut akan tahu, annaha khuliqat lil haqqi wa bil haqq. Akal tersebut akan tahu, atau orang yang berakal tersebut akan tahu bahwasannya makhluk-makhluk tersebut diciptakan untuk kebenaran dan dengan kebenaran.
Yaitu bahwasanya makhluk-makhluk tersebut merupakan sahaif, lembaran-lembaran ayat yang menunjukkan kebesaran dan keesaan Allah. Wa kutub dilalat, dan makhluk-makhluk tersebut merupakan kitab-kitab yang menunjukkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala khabarkan tentang dirinya dan keesaannya, dan menunjukkan apa yang telah dikhabarkan oleh para rasulnya, ya, berupa pengkhabaran tentang hari akhir, ya. Nah, dan bahwasannya makhluk-makhluk tersebut musakharat, diatur, ditundukkan oleh Allah, sehingga di hari akhirat nanti atau di hari kiamat nanti, makhluk-makhluk tersebut yang agung tersebut hancur. Dan ini mudah bagi Allah karena makhluk-makhluk tersebut, ya, langit dan bumi tersebut Allah tundukkan, berada di bawah ketundukan, atau berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Laisa laha tadbir wala istihsa ala mudabbiriha wa musarrifiha. Yang makhluk-makhluk tersebut enggak bisa mengatur dan tidak bisa durhaka kepada zat yang telah mengaturnya, zat yang telah menggerakkannya. Yaitu tidak bisa makhluk-makhluk tersebut bermaksiat atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatu'rafu annal 'alamal 'ulwi was-sifli kullahum ilaihi muftakirun. Maka diketahui, dengan ini diketahui bahwasanya alam ini, alam semesta ini, baik alam yang di atas atau alam yang di bawah, semuanya itu butuh kepada Allah. Wa ilaihi samidun, semuanya bergantung kepada Allah saja. Wa annahul ghaniyyu bidzat an jami'il makhluqat, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya yang tidak butuh kepada semua makhluknya. Fala ilaha illallah, maka tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah kecuali Allah. Wala rabba siwah, dan tidak ada Rabb kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka hendaklah seorang hamba menggunakan akalnya, untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang begitu agung, yang begitu besar, ya. Ketika dihayati, ya, difikirkan, ya, maka ini menunjukkan besarnya penciptanya, ya, menunjukkan agungnya penciptanya. Sehingga hamba tadi yang menggunakan akalnya untuk memikirkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang merupakan tanda-tanda dari kekuasaan Allah, dia akan semakin yakin bahwasanya yang berhak diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan semakin tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah telah menganugerahkan dan memberikan semua nikmat-nikmat tersebut, ya, kepadanya. Baik. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang yaqilun, yang menggunakan akalnya, untuk memikirkan hal-hal yang seperti ini, sehingga dengan itu dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Selesai penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala tentang ayat yang ke-164 dari surat Al-Baqarah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard la ayatil liqaumi yaqilun. Naktafi bihadzal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan menjadi tambahan keimanan bagi kita, atau menjadi sebab bertambahnya keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Benarnya dari Allah, sedangkan salah dan kelirunya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun kepada Allah atas kesalahan tersebut. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.